Padahal cuma olahan telo, modal nggak sampai 100.000 beli bahan aja. Sampai sekarang bisa produksi 200 kilo per hari, bisa kebeli mobil, rumah, dan nyekolahin anak. Masya Allah, mantap bener. Pertama, ini singkongnya baru datang dari petaninya langsung. Biasa nyetok 2 kintal per hari. Didatangi langsung dari Turi, Kaliurang, Jogja. Jenisnya singkong Kalimantan. Soalnya zaman dulu ambil bibit dari sana katanya. Jadi setiap datang harus ditimbang ya untuk memastikan. Harus dilakukan pengecekan ulang juga. Kenapa memilih usaha ini? Karena dulu dagang telo atau singkong tapi nggak laku. Nah, tercetuslah pikiran gimana caranya ini singkong tetap berguna, diolah jadi makanan. Kebetulan juga dulu deket desa ada yang bikin, jadinya coba bikin terus dikembangin. Ternyata respon orang juga bagus dengan produk ini. Wah, keren banget. Ketika sudah terkumpul banyak, masuk proses pengupasan dengan alat serut kulit singkong. Biasa ngupas kentang, wortel, dan lain-lain. Ngupasnya juga super cepat karena sudah terbiasa sehari-hari. Jadi cepet banget. Dulu masih ingat betul belajarnya dari tetangga desa yang bikin selondok juga. Jadi kita terinspirasi. Terus apa salahnya kalau dicoba? Nah, ini kulit singkongnya biasa untuk pakan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Jadi tidak ada yang terbuang, semuanya berguna ya guys. Wah, bener-bener dimanfaatkan semua ya guys. Masuk lagi proses pencucian nih menggunakan air mengalir terus dilap pakai spons. Wah, seperti cuci piring ya guys. Unik banget prosesnya. Dicuci sampai bener-bener bersih, kinclong, dan glowing pastinya. Nah, sedikit cerita ya, modalnya dulu paling cuma 100.000 aja beli bahan-bahan. Kalau alat-alat sudah ada seadanya di rumah. Awalnya juga kita merintis pastinya, bikin paling cuma 10 kilo singkong. Semakin kesana permintaan semakin meningkat. Alhamdulillah sampai saat ini paling banyak 3 kintal singkong per hari. Nggak kebayang juga bisa sampai saat ini, mungkin karena ketelatenan kita ya mengikuti prosesnya. Masya Allah, mantap bener. Setelah dicuci bersih tadi, masuk proses pengukusan ya guys. Satu dandang ini 75 kg kalau penuh. Wah, banyak banget. Di sini ngukusnya pakai gas ya, soalnya udah biasa pakai gas katanya. Dikukus selama kurang lebih 1,5 jaman. Dulu memasarkan pertama ditawar-tawarin di pasar-pasar, disuruh cobain gimana rasanya. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Tapi namanya usaha, terus ditawarin aja. Ternyata banyak juga yang menerima. Yang penting terus semangat. Nah, hasilnya seperti ini penampakannya ketika sudah dikukus, agak kekuningan gitu. Setelah dikukus tadi, ini proses dihancurkan singkong dengan mesin penghancur. Kalau biasa kan ditumbuk, ya kalau ini alat tumbuk juga untuk dihancurkan katanya. Kata owner, dulu kan selondok itu ciri khasnya keras ya, tapi kalau kita gimana caranya biar bisa lembut dimakan, teksturnya bisa keras-keras gitu. Nah, mungkin ini perbedaan kita sama yang lain katanya. Setelah hancur tadi, ini masih ada proses pemilihan sontrotnya atau sumbu dari singkong biar mempermudah untuk proses selanjutnya. Wah, bener-bener detail ya guys prosesnya agar yang mengkonsumsi bisa menikmati produknya. Nah, ini proses pembumbuan. Garamnya ditumbuk tuh menggunakan alu yang sudah sejak dulu kala tradisional banget, ditumbuk sampai benar-benar halus ya guys. Terus ini bawang putih yang sudah dikupas mau digiling sampai hancur menggunakan gilingan khusus ya, custom sendiri. Hampir sama seperti gilingan daging, tapi kalau ini dibuat giling bumbu sama singkongnya nanti. Bahan dasar bumbunya itu ada bawang putih, ketumbar, garam, sama penyedap rasa. Simple aja bahannya guys, nggak aneh-aneh karena untuk dikonsumsi semua kalangan umat manusia, jadi harus aman. Nah, ini sudah tercampur nih bumbunya. Kita mau proses tahap selanjutnya. Digiling lagi ya guys menggunakan mesin yang custom tadi. Cukup 1 kali aja gilingnya sampai halus dan merata bumbunya. Kata owner sempat diremehkan dan disepelekan juga. Katanya Mong Telo emang bisa apa? Jadi nggak terlalu diambil hati. Tanggapan saya diam aja, tapi saya tetap percaya asalan kita telaten pasti tekan bahasa Jawanya. Masya Allah, mantap bener. Nah, seperti inilah hasil gilingan yang kedua ya guys. Jadi bener-bener merata bumbunya. Tujuannya biar lebih halus lagi dan lembut nanti. Nah, ini proses paling uniknya nih guys. Dibulat-bulatin dengan alat custom memanfaatkan alat giling daging. Wah, kreatif banget ya guys. Itu kan ada kuas, biasanya diolesin minyak biar gak lengket katanya. Keluarnya juga satu persatu. Jadi kalau 2 kintal adonan bisa 5 jaman katanya. Wah, lumayan lama ya. Kunci bisa bertahan usaha sampai saat ini. Jelas namanya makanan harus enak rasanya. Terus jaga kepercayaan sama konsumen. Tujuannya biar ada langganan tetap juga. Bahkan kita kalaupun ada komplain tetap kita terima karena saran dan masukan dari konsumen itu penting untuk menjadikan lebih baik. Ini dijemur selama 5 jaman terik panas matahari. Masuk lagi proses penggorengan. Jadi gorengan pertama ini minyaknya setengah panas saja. Tuh langsung keangkat gitu selondoknya. Untuk gorengan pertama nggak sampai 1 menit. Yang penting sampai ngambang gitu baru dipindah di sebelahnya. Gorengnya 2 kali setelah ini. Nah tuh gorengan yang kedua langsung ngembang banget. Kalau ini sekitar 2 menitan
teman-teman gorengnya sampai mateng atas bawah sambil diaduk-aduk ya. Itu sambil diaduk-aduk gitu. Iya. Sedikit informasi ya guys, misalnya bahan singkong ada 10 kg, setelah digoreng hasilnya cuma 3 kg singkong aja karena ada proses penjemuran terus digoreng lagi, jadi menyusutnya lumayan ya guys. Nah, sudah mateng nih, hasilnya seperti itu ya, warnanya agak kecoklatan atau golden brown. Wah, keren banget. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru gimana? Gak apa-apa mas, usaha bisa ditiru, tapi rezeki sudah masing-masing, tidak akan tertukar. Jadi ya silahkan. Toh syukur-syukur ilmunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya ikut senang, Masya Allah, mantap bener. Pesan-pesan di akhir video, jangan sia-siakan waktu. Semua orang diberikan waktu 24 jam per hari. Yang membedakan orang satu dengan lainnya hanya bagaimana mereka memanfaatkan waktu tersebut. Kalau digunakan untuk main-main, hasilnya juga main-main. Tapi kalau digunakan untuk bekerja, belajar, dan terus bertumbuh, pasti hasilnya juga berbeda. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain di sini bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia, langsung hubungi di sini aja ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Saya dari kemarin ada kepikiran pengen sekali sharing sedikit ilmu dari pengalaman saya tentang gimana caranya ngonten, gimana caranya menghasilkan uang dari konten. Nah, buat teman-teman yang kepengen jumpa darat sama lempar dadu, WA langsung, insya Allah akan kita agendakan.